Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, terkadang kita juga butuh penilaian dari seseorang yang kita cintai. Terkadang juga kita butuh pengakuan dari seseorang yang mungkin kita harapkan. Terkait itu semua, itu adalah cara bagaimana setiap hubungan itu bisa saling menghargai satu sama lain. Lalu kita akan lihat bagaimana dia memandang kamu, terutama untuk saat ini. Apakah ada hal yang spesial, atau mungkin juga ada risalah suara hati yang bisa dia sampaikan kepada sahabat bagian. Kita akan cek bersama-sama ya. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, Kevin mau fokus ke nama seseorang yang kalian sebut dalam hati. Jadi sahabat bagian, sebut namanya dia dalam hati kamu. Sebut nama orang itu dalam hati kamu. Seseorang yang masih terkoneksi hubungan emosional dengan kamu, baik secara pikiran, perasaan, atau mungkin juga secara spiritual. Sebut nama dia dalam hati kamu. Sebut namanya dalam hati kamu. Lalu kita akan lihat kamu dalam pandangan dia untuk saat ini seperti apa. Ini adalah energi nama seseorang yang tadi kalian sebut dalam hati. Bagaimana dia memandang kamu, bagaimana perasaannya berbicara kepada sahabat bagian. Apakah ada hal-hal yang bisa kita lihat bersama-sama? Terutama untuk energinya dia. Kita cek untuk kartu yang pertama. Energinya adalah, oke, sahabat bagian, kartunya adalah frame. Frame di sini berbicara tentang ingatan, berbicara tentang kesan. Jadi udah pasti kamu punya kesan ya. Nama seseorang yang kamu sebut, jujur itu adalah seseorang yang sangat berpengaruh banget terhadap pertumbuhan emosional kamu. Sangat berpengaruh banget terhadap kisah perjalanan hidup kamu. Bagaimana dia memandang kamu? Ya, dia memandang kamu orang yang punya banyak kesan, punya banyak perhatian. Walaupun mungkin orang ini, mungkin saat ini lagi memiliki sebuah batasan khusus sama kamu. Tapi dari batasan apapun itu, entah jarak, entah komunikasi, orang ini masih ngerasain kamu punya kesan tersendiri bagi diri dia. Walaupun mungkin statusnya adalah masih berjalan hubungannya, nggak ada status, atau mungkin juga mantan, atau mungkin juga apapun itu sahabat bagian, tapi kamu dalam pandangannya adalah orang yang punya banyak sekali kesan. Apakah kesan ini adalah kesan yang positif atau kesan yang negatif? Coba kita lihat ya. Oke, ini adalah kesan yang positif sahabat bagian. Pandangannya dia ngerasain bahwa sepertinya kamu sedang merindukan dia. Dia sebenarnya tahu sahabat bagian ketika kamu merindukan dia, ketika kamu kayak lagi pengen banget ada sebuah pertemuan khusus dengan dia. Dia sebenarnya tahu sahabat bagian. Dia tahu dari cara kamu berbicara, dari cara kamu ngetik ketika chatting sama dia. Dia tahu kalau misalkan kamu lagi kangen, kamu butuh pertemuan, kamu butuh waktu khusus sama dia. Dia sebenarnya tahu sahabat bagian. Ya mudah-mudahan orang ini bisa lebih memahami lagi atau mengungkapkan lagi tentang keinginan kamu apa. Dia bisa ngungkapin, dia bisa menjawab, sehingga nggak ada kesan cuek atau diem. Karena sebenarnya orang ini tahu sahabat bagian. Dia tahu kamu, dia tahu ketika kamu lagi rindu dia, dia tahu ketika kamu pengen banget ketemu sama dia. Dia tahu. Karena dia tahu, artinya dia sadar saat bagian.
Kartu Half Moon di sini berbicara tentang siklus, berbicara tentang rindu, berbicara tentang pertemuan. Hubungan yang sudah lama nggak pernah ketemu pasti punya kesan, yaitu memori atau ingatan masa lalu dengan kamu. Ingatan inilah yang membuat hubungannya itu awet. Sebagai contoh, sama kebagian hubungan yang LDR, mungkin kalian ada yang LDR di sini ya. Misalkan hubungan kalian LDR, pernah bertemu, dan pertemuan kala itu tuh menjadi sebuah kenangan yang indah. Makanya ketika LDR, masing-masing di antara kalian menantikan sebuah pertemuan yang sama, mungkin dengan keadaan situasi yang berbeda. Dan ini yang membuat kalian hubungannya itu awet, bertahan sampai dengan saat ini. Karena kenangan itu. Dan di sini kalian melihat beberapa di antara sahabat bagian yang mungkin hubungan LDR, dia memandang bahwa pertemuan terakhir kita punya banyak sekali kesan, dan aku ingin ada kesan yang lebih berbeda dan jauh berbeda ketika terakhir kita bertemu. Artinya kamu adalah seseorang yang memang punya kesan khusus bagi diri dia. Apakah dia merindukanmu? Jawabannya dia rindu. Karena siklus rindunya dia memang hadir. Terlebih untuk pembacaan kita kali ini Kevin bikin video posisi bulannya juga bulan sabit ya, sahabat bagian, dan kartunya juga half moon, bulan separuh atau bulan sabit, mengindikasi kuat bahwa ada siklus rindu bagi diri dia. Jadi kamu dalam pandangan dia untuk saat ini adalah kamu adalah orang yang ngangenin untuknya. Dan mudah-mudahan pula rasa kangen ini adalah pertanda bahwa orang ini cukup setia sama kamu ya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Sing. Saat bagian Sing ini adalah sesuatu hal yang dalam ya, tenggelam atau terjerat. Kamu dalam pandangannya dia. Dia berpikir bahwa kamu pun juga sama, sudah terjerat dalam perasaan ini kepadaku. Ya mungkin ini adalah anggapannya dia yang terlalu percaya diri ya. Bahwa dia ngerasa bahwa kamu saat bagian sudah terjerat dan sudah tenggelam terhadap cintanya. Dan bahkan kamu mungkin gak bisa ngelupain orang ini. Apakah dia tahu? Dia tahu soal bagian, karena di kartu Sing di sini dia ngerasa bahwa kamu akan terbebani ketika rindu itu tidak tersampaikan. Dia tahu. Kamu pasti punya banyak beban. Ya aku kangen banget sama dia, tapi dia kenapa ya kayak gini. Dia tahu soal bagian keresahan kamu. Dia tahu. Apakah dia sengaja melakukan ini semua? Ya. Kemungkinan memang ada faktor-faktor lain soal bagian, tapi ketika kamu rindu sama dia atau kangen sama dia, bersabarlah, pasti akan ada sebuah pertemuan. Dan kamu dalam pandangan dia untuk saat ini, kamu adalah seseorang yang memang tulus mencintai dia dengan dalam. Terkadang juga kamu punya beban-beban emosional, beban-beban perasaan, praduga tersendiri ketika dia mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu. Dan ini adalah kesannya. Jadi dia kayak memandang kamu bahwa kamu punya beban, kamu punya unek-unek tentang hubungan ini yang membuat hubungannya itu berat. Padahal dia berpikir bahwa sebenarnya kita nggak ada apa-apa deh, nggak ada orang-orang yang mengganggu hubungan ini. Ya mungkin ini karena kamu jenuh, kamu capek, kamu banyak rutinitas, dan kita kayaknya butuh waktu untuk refreshing sejenak. Karena dia berpikir bahwa masalah terberat kita sebenarnya ada di beban pikiran kita saja. Ini yang dia rasa saat bagian. Oke. Lalu kesan yang selanjutnya ada sacrifice saat bagian. Dia tahu mungkin kamu lagi sakit. Dia tahu kalau kamu lagi sakit. Dan kesannya adalah terkadang kamu berkorban sendiri. Termasuk cara kamu bertahan hidup. Dalam artian gini, mungkin kamu mandiri, mungkin kamu bekerja untuk seseorang, mungkin kamu bekerja untuk keluarga kamu terlalu banyak berkorban untuk orang lain. Dia tahu tentang perjuangan kamu di situ. Dia memandang bahwa kamu terlalu baik untuk sekeliling, sehingga terkadang kamu lupa sama diri kamu sendiri. Dan dia memandang hal ini saat bagian. Karena kartu sacrifice ini berkaitan dari seseorang yang rela berkorban demi orang lain, dan kemudian bertahan dalam rasa sakit itu tapi tidak diungkapkan. Dan dia tahu kamu adalah orang yang mandiri, kamu berjuang untuk orang lain. Orang lainnya di sini entah keluarga, entah orang tua atau siapapun ya, saat bagian dia tahu. Tapi terkadang kamu lupa sama diri kamu.
Dia memandang hal ini sangat bagian. Artinya apa? Orang ini peduli sama kamu. Dia tahu tentang perjuangan kamu. Karena mungkin kalian pernah bercerita juga di situ ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu promise, tentang sebuah janji, tentang sebuah ikatan. Kamu dalam pandangan dia saat ini adalah kamu adalah orang yang selalu menepati janjimu, bahwa kamu setia, bahwa kamu siap berada di sampingnya, dan kamu menepati janji itu kepada dia. Ini adalah kesan, ini adalah pandangannya dia kepada kamu. Jadi yang dia rasakan, kamu adalah orang yang menepati janji kamu, bahkan kamu rela berkorban agar janji itu tetap setia di sana. Ini adalah karakter dari kamu yang dia rasa, yang dia terima selama ini. Oke, cukup positif sahabat bagian. Ternyata kamu adalah orang-orang atau sahabat bagian adalah seseorang yang memang selalu menepati janji, dan bahkan kamu berkorban banyak agar janji yang pernah kamu sampaikan kepada dia sebagai bentuk kesetiaan kamu. Mudah-mudahan hal ini bisa membuat diri dia merasa yakin kamu adalah pasangan, kamu adalah seseorang yang terbaik, yang dikirim Tuhan sebagai pelengkap hidupnya. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya. Karena perjalanan hubungan kamu sama dia nggak berhenti di sini, masih akan tetap lanjut ya. Tinggal beban-bebannya yang ada di pikiran kamu, prasangka, praduga, ruminasi, overthinking, dan lain sebagainya. Ini mungkin minimalisir dulu ya. Oke, malah jadi belibet ya. Meminimalisasi. Minimalisir itu kata yang nggak baku. Jadi apapun yang ada di dalam pikiran kamu, coba untuk meminimalisasi agar sahabat bagian tidak istilahnya adalah terlalu berlebihan dalam berpikir. Artinya kamu berusaha untuk mengurangi pikiran-pikiran kamu yang terlalu rumit ya. Sederhanakan cinta, pasti ini bakalan terasa sih sahabat bagian. Termasuk kamu orang yang setia, kamu janji untuk setia sama dia, pasti dia akan memahami bagaimana kamu tuh rela berkorban. Untuk keluarga aja kamu rela berkorban, apalagi untuk dia. Oke. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Ada energi apa? Oke. Ada kartu Ace of Coin. Sangat bagian. Kamu tuh orang yang humble, kamu orang yang memang secara energi ini kamu rela kasih sesuatu, dan bahkan koin-koin di sini ibarat kata uang ya, atau pentacle. Kamu adalah orang yang gak pelit. Bahkan kamu pernah atau mungkin juga sempat kasih modal buat dia. Dan ini adalah pandangannya dia. Artinya kamu orang yang royal. Penilaiannya dia tentang kamu orang yang royal. Tapi berhati-hati kalau misalkan terlalu royal, ini juga takutnya dimanfaatkan ya. Tapi Kevin berharap hubungan ini gak ada yang sifatnya adalah memanfaatkan secara materi atau lain sebagainya. Kalaupun ada, belajar dari kisah perjalanan kamu ya. Karena dia menganggap bahwa kamu adalah orang yang royal. Ini adalah pandangannya dia kepada sahabat bagian. Kalian bisa lihat ya, simbolnya ada sosok malaikat, dia sedang menerima atau memberi koin di sini. Ini tentang sesuatu yang sifatnya adalah royal. Lalu cek untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Two of Wands. Kamu orang yang konsisten. Ketika kamu memilih setia sama dia, ya udah sama dia. Dan ini adalah pandangannya dia, bahwa dia berpikir bahwa sepertinya aku adalah orang yang dipilih oleh kamu. Ini pandangannya dia. Artinya orang ini tahu bahwa kamu memilih dia sebagai dambaan hati atau pelabuhan cinta. Dan ini yang dia rasakan, ini yang dia pandang tentang diri kamu, bahwa kamu telah memilih dia sebagai orang yang memang terhubung secara emosional. Mungkin kamu sulit jatuh cinta, tapi ketika sama dia, kamu bisa memberikan cinta secara emosionalnya sama orang ini. Dan dia tahu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Knight of Swords. Kamu tuh terkadang juga nekat soal kebahagiaan. Ini yang dia rasa. Ini pandangannya dia. Knight of Swords ini simbol orang yang sebenarnya nekat ya. Simbolnya ada sosok kesatria. Di sini dia nekat berperang lalu melawan sebuah monster di sini. Ini ada monster di bawahnya. Mengindikasi kamu orang yang berani, kamu terkadang orang yang nekat juga. Kalau
ada ketidakadilan atau sesuatu hal yang tidak beres, kamu bakalan kejar itu, kamu bakalan selesaikan itu. Dan ini yang melihat, yang dia pandang dari kamu orang yang berani. Kamu berani tampil, kamu berani untuk mengungkapkan kebenaran. Ini yang dia rasa. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Five of Wands. Oke. Dia sebenarnya takut ketika ribut atau marah sama kamu. Dia takut ketika kamu marah. Five of Wands itu tentang sebuah pemberontakan ya. Yang paling dia takutkan dari kamu adalah ketika kamu marah, ketika kamu berontak. Mungkin kamu karakternya sama kayak Aries ya. Entah zodiak kamu Sun, Moon, atau Rising kamu ini ada Aries-Ariesnya, ada sisi-sisi Ariesnya. Dia memandang bahwa, aduh kalau kamu lagi mode kayak Aries, ini bikin dia takut sama kebahagiaan. Ya marah wajar sih, namanya juga manusia ya, pasti pernah marah ya, bisa marah. Tapi terkadang dia juga kangen ketika kamu lagi marah sih sama kebahagiaan. Sebagai teman berantem, ini adalah uniknya kalian. Ini adalah uniknya kalian. Terkadang marah itu menjadi sebuah rasa rindu. Ini yang dia rasakan. Tapi orang ini yang jelas takut banget ketika kamu marah. Mungkin kamu selama ini adalah tipe orang yang diem, tapi ketika kamu marah, bener-bener marah, ya ini bisa membuat diri dia tuh kebingungan, membuat diri dia tuh kelabakan. Lalu pandangannya dia tentang kartu Five of Wands adalah terkadang kamu juga punya sesuatu yang tak sejalan dengan isi pemikirannya, dan terkadang ini juga bisa menjadi perselisihan, tapi paling banyak itu adalah masalah-masalah kecil atau masalah sepele saja. Jadi kalau ada masalah sepele, masalah kecil, gak usah terlalu diributkan ya soal kebahagiaan. Nanti takutnya adalah merepet-merepet kemana, karena dia berpikir kamu atau dia, salah satu di antara kalian ini terkadang juga sering merepet-merepet kemana-mana, yang tujuannya adalah cuma satu: tolong pahami aku. Itu saja. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Coin. Oke, pandangan dia tentang kamu adalah orang yang sifatnya adalah penyayang. Ini bagus sih sahabat kebahagiaan, kamu punya energi kasih sayang, kamu ada energi merawat, kamu ada energi divine feminine di sini. Entah kalian perempuan atau laki-laki, kamu punya divine feminine sahabat kebahagiaan. Dan ini yang dia lihat sebagai bentuk seseorang yang merawat hubungan ini. Kalau orang nggak ada sedikit pun divine feminine di dalam dirinya, ya pasti hubungannya menjadi chaos terus sahabat kebahagiaan. Maka divine yang ada di dalam diri kita, baik maskulin atau feminim, itu harus seimbang. Walaupun kamu mungkin terkesan maskulin banget atau feminim banget, dua-duanya itu harus seimbang agar hubungannya tidak menjadi chaos. Kenapa hubungan itu selalu berantem terus? Karena kalian selalu menggunakan divine maskulin kalian dan butuh divine feminim. Ini adalah energinya. Oke, cukup bagus sih sahabat kebahagiaan. Kamu punya kesan yang positif. Ya mungkin nanti yang dikurangi di sini ya, di kartu Five of Wands-nya. Jadi kalau ada masalah, ada apa, entah kamu entah dia, ini bisa ketukar. Jangan terlalu banyak merepet-merepet. Malah justru yang menjadi permasalahan itu adalah masalah kecil, masalah sepele yang dibesar-besarkan, ujung-ujungnya apa? Ngambek, diem-dieman. Tapi setelah itu balik lagi. Ini uniknya kalian nih sahabat kebahagiaan. Tapi jangan kebiasaan kayak gitu ya. Nanti takutnya gimana ya. Oke, jadi memang benar ya. Hubungan ini dibutuhkan untuk meminimalisasikan pikiran-pikiran yang berlebihan. Oke, nggak melibet kan? Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Kamu dalam pandangannya dia untuk saat ini dan kesan-kesan yang ada. Kita coba cek untuk kartu yang selanjutnya, ada kartu Six of Book. Sahabat bagian, kamu adalah tipe orang yang memang cekatan sih. Dia memandang kamu tipe orang yang cekatan. Kamu mau taruh di mana pun juga bisa menyesuaikan di situ. Dalam artian gini, kamu mau merantau jauh, beda pulau, beda kota, beda desa atau beda negara, ya kamu gak keberatan. Kamu orang yang mudah sekali beradaptasi. Dan dia melihat bagaimana diri kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ini yang dia salutkan dari kamu. Oke, positif ya. Lalu pandangannya dia tentang kamu, ada kartu Eight of Pentacle. Kamu orang yang memang keras dalam bekerja.
Kamu bukan tipe orang yang pemalas. Eight of Pentacle itu adalah seseorang yang sifatnya adalah mau bekerja keras, mau mencari sesuatu. Ini simbolnya seseorang yang sedang mencari harta karun. Ini ceritanya orang sedang mencari harta karun atau kristal di sini. Dalam artian, kamu adalah tipe orang yang mungkin tujuan kamu adalah materi, uang, atau pencapaian kamu. Dan dia tahu tujuan kamu untuk materi, untuk kekayaan, untuk masa tua kamu, dan lain sebagainya. Dia memandang itu, kamu punya tujuan untuk materi atau cari duit. Tapi jangan sampai terlalu royal ya, saat bagian kamu juga punya usaha, punya tenaga untuk mencari uang tersebut. Jadi jangan terlalu royal. Takutnya apa? Kebelabasan. Lalu pandangannya dia tentang kamu yang selanjutnya ada kartu Queen of Cup. Queen of Cup itu sebenarnya artinya adalah penyayang, seorang perempuan yang penyayang. Tapi penontonnya Kevin nggak mungkin perempuan semua dong, pasti ada laki-lakinya. Nah, ini yang dinamakan Divine Feminine. Divine Feminine atau Energy Queen itu kuat banget dengan kasih sayang, kuat banget dengan sesuatu yang merawat. Dan dia ngerasain Divine Feminine kamu, perhatiannya kamu. Walaupun kamu terkadang cuek, gampang marah, merepet-merepet atau apa, tapi dia bisa melihat sisi kebaikan kamu, sisi kasih yang ada di dalam diri kamu. Pertahankan ini ya, sahabat bagian, karena Divine Feminine itu adalah sesuatu yang besar dalam menjaga sebuah hubungan agar hubungannya tidak chaos terus. Dan ini yang dia rasakan. Untuk saat ini dia ngerasa bahwa kamu sepertinya sedang jatuh cinta lagi sama dia, atau perasaannya kamu tuh lagi berbunga-bunga banget sama dia, atau berharap banyak banget sama dia. Dia tahu akan hal itu, dan mudah-mudahan ini sebagai bentuk kesadarannya dia untuk lebih bisa memaknai setiap hubungan ini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Nine of Cup. Energinya dia cukup tenang juga, dan Kevin melihat juga minggu-minggu ini hubungannya jauh lebih tenang sih, sahabat bagian. Simbolnya seseorang yang sedang bermeditasi, artinya adalah ketenangan, dan dia juga bisa melihat kamu juga jauh lebih tenang, tidak ngereok, yang mungkin kebutuhan afeksi kamu tentang dia sudah terpenuhi sehingga hubungannya tenang. Karena ada timbal balik kamu dan dia dan kamu, afeksinya juga terjalin di sini dalam beberapa hari ke depan atau juga untuk saat ini, sehingga hubungan kamu dan dia akan lebih tenang lagi. Jadi nggak reok, nggak ada berantem, nggak ada salah paham, nggak ada pikiran-pikiran yang berlebih. Ibarat kata ini waktu tenang kalian sih, sahabat bagian. Waktu tenang kalian untuk bisa menikmati hubungan ini. Dan untuk saat ini, pandangannya dia tentang kamu cukup tenang. Dan aku juga akan lebih tenang lagi. Lebih tenang artinya memang lebih bisa memaknai ya, memaknai hubungan ini. Oke, lalu cek untuk energi yang selanjutnya. Wow, kamu tipe orang yang penggembira sih, tipe orang yang excited banget, seseorang yang menyenangkan, seseorang yang selalu menunjukkan sisi keceriaan. Di matanya dia, pandangannya dia tentang kamu orang yang ceria. Three of Cup itu maknanya tentang selebrasi, keceriaan, kegembiraan, atau dansa. Dan simbolnya ada orang yang sedang berdansa, sedang menari. Indikasi kuatnya adalah kamu orang yang ceria. Kamu adalah orang yang bisa menghibur suasana hatinya. Di sini tenang, penuh keceriaan, artinya apa? Kebahagiaan. Dan dia bisa ngerasain kebahagiaan kamu. Kalaupun mungkin kondisinya terbalik, aku lagi nggak bahagia, aku lagi sedih dan lain sebagainya. Coba segala sesuatu yang berkaitan dari pikiran yang berlebih yang membuat kamu tidak bahagia atau cemas, diminimalkan dulu. Oke, diminimalkan dulu. Hal itu diminimalkan dulu. Ubah persepsi kamu. Kasih afirmasi-afirmasi yang membuat kamu itu kayak bahagia, agar energi kamu sama dia tuh bisa ngerasain sukacita bersama. Karena mungkin dua kartu ini adalah bentuk dari saran agar hubungannya lebih terkesan enjoy, bisa dinikmati, bisa dijalani bareng-bareng dengan cara sederhanakan cinta. Cukup tenang saja, jangan terlalu berlebihan dari isi kepala kamu, maka hubungannya bisa bersukacita bareng-bareng. Karena dia memandang ya, kamu itu orangnya tuh ceria, ceriwis, centil mungkin ya. Kalau misalkan kamu cewek, kamu ceria banget, dan ini yang membuat diri dia tuh suka sama kamu. Tentang keceriaan kamu di situ. Maka ini jadikan karakter kamu, jadikan diri kamu bahwa oke, aku adalah orang yang memang penuh dengan sukacita, orang yang ceria di sini, yang bisa membuat seseorang siapapun saja di dekatku tuh merasa bahagia.
dan dia memandang ini saat bagian tentang kamu. Positif juga sih, energinya positif. Mudah-mudahan positifnya ini bisa membuat hubungan kalian tetap langgeng, tetap bisa menikmati keintiman bersama, tetap berkomitmen, dan jangan terlalu berlebihan dalam berpikir sesuatu dalam hubungan ini. Sederhanakan cintanya saja. Karena sejauh ini yang Kevin lihat dari semua kartu ini hubungan yang ibarat kata hubungan yang sehari-hari bisa dinikmati, bisa dimaknai bareng-bareng, sehingga kalian bisa tumbuh bersama, menikmati prosesnya. Untuk apa? Untuk hidup bersama atau bahagia bersama. Karena endingnya di sini Three of Cups, kebahagiaan, kebersamaan. Angka 3 juga simbol dari cinta, karena ada Venus juga di situ, ada gairah juga, ada keintiman juga. Dan sesuatunya pasti akan sesuai dengan isi kepala kamu, pikiran kamu, harapan kamu, tapi yang positif-positif ya. Oke. Kita cek untuk energinya. Energinya apa? Dari segi zodiak dan inisial nama. Kalau inisial namanya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Kita cek untuk zodiaknya, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama adalah Libra, lalu di sini ada Capricorn, ada Virgo. Selanjutnya ada Cancer, Leo, Sagittarius, Scorpio, Gemini, Taurus, dan yang terakhir adalah Pisces. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama ada huruf A, ada huruf J, ada huruf K, ada huruf H, ada huruf P. Selanjutnya ada huruf F, lalu di sini ada huruf Q, ada huruf C, ada huruf Y, ada huruf V, ada huruf G, M, I. Selanjutnya ada huruf R, lalu ada huruf X, ada huruf L, ada huruf U, ada huruf S, ada huruf W, ada huruf B, dan yang terakhir adalah huruf N. Ini adalah beberapa inisial nama yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Dan untuk personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matayu Masyo. Rahayu, rahayu, rahayu.